Hai dah Elsa. No, I don't understand, baby. Why can't you wait for me? Boleh banget cek sound. Suara saya udah kedengeran belum sama kalian? Tolong dong teman-teman. Kalau udah kedengeran bilang udah bu gitu ya. Ah, wait wait. Oke. Uh. Assalamualaikum, murid ibu yang paling ganteng hadir. Ah, peres lu. Hai Ulya. Halo Bu, ya ampun. Sambil nungguin Bu, Faid kok ya. deg-degan ya saya Bu? Aduh, sama saya aja deg-degan apalagi sama yang lain. Oh, wow. Aduh, aduh. Dan nanti kalau teman-temanmu ada yang join, boleh banget disapa-sapa kayak gitu ya. Karena kadang-kadang kan viewersnya kan Oke dari Bu. apa namanya followersmu yang kamu kenal kayak gitu. Udah hadir bu saya, ya Faid. Bentar. Bu, Ya, filterku kok gak muncul ya Bu ya? diundang dulu dia. Nah, tuh, tuh. Goblok. Itu siapa? Di kosan Bu ini. Oh, udah, Faid udah di sana, di Malang. Ini apa cuma dua hari aja sih Bu. Oh, gitu. Kosnya, kosnya di daerah mana sih kamu? Ini di daerah Suhat Bu. Oh, Suhat. daerah Ya. Suhat. Loh, Ya, ya. padahal Vapet tuh kan depan kan, veteran depan tuh dia. Jadi kamu muter dulu Iya, dong. Apa lewat MT Haryono tuh? muter Bu. Oh, muter. Oke deh. Tapi Langsung ini aja ya masih kan? lihat-lihat. Hah? Oke. Ada lanjutin, Mantap. lanjutin. Gimana tadi ceritanya? Ini tapi Kepotong kan? masih lihat-lihat kok Bu. Kan Oh, kose temen gitu. masih Nah, cari-cari gitu. oh gitu. Oke Masih deh. numpang Bu dia. Oh, masih numpang. Oke, oke. Kita langsung ya kan karena berdua. Kemudian sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalian berdua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya? Boleh gantian siapa dulu? Kenapa sih Uya ngangkat terus? Ada apa sih? Gak tahu. Nggak tahu Bu itu. Ya. Alham- Yaudah. Alhamdulillah baik sih Bu. Kalau Bu dia gimana Bu? Oke, Bu Dia, alhamdulillah baik. Tadi waktu WA kalian baru bangun tidur siang. Hmm, Kalau Hmm. free ya Bu hari ini ya? hari ini free, jadi tadi bisa sepedahan dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau Faid gimana, Faid kabarnya? Alhamdulillah sih Bu hari ini bersahabat, sangat Bersahabat. bersahabat, bersahabat banget. Maksudnya, maksudnya Eh, bersahabat. maksudnya ya nggak ada masalah yang berarti gitu hari ini. Wah, Enjoy, ya, enjoy. ya, biasanya berarti ada masalah yang berarti dong. Biasanya ada Bu, biasanya. Kemarin itu, Oh, boy, oh gitu. masalah PKM itu loh Bu, mau Oh deadline. ya. Heeh. Ini Faid agak nge-lag dikit IG apa? Oh, Live IG-nya, Iya sinyalnya kayak Bu. signalnya masih muter-muter dia. udah, udah. Ada. Tapi di saya masih muter-muter Faid. Tapi
Ya, termuter. Muter-muter. Iya, masih ini di wajahnya Faid ada kayak loading kayak gitu loh. Baik Ibu pada Oke, sinyalnya di sini. Ya. oh ya udah, tapi tetap kedengeran kan? Kalau kayak Iya gitu kita langsung kedengeran. aja. Oke nih, tadi kan Ulya duluan, sekarang Faid duluan. Tanya kehidupan kuliah jadi maba gimana nih? Jadi maba kalian gimana Eh, rasanya? ya yang pastinya sangat senang ya Bu udah diterima di menjadi mahasiswa gitu. Untuk apa maba sendiri ya kayak kelas kelas 10 waktu SMA pasti ada MLS gitu dan untuk maba UB sendiri kan MPLS-nya ada dua. Kita nyebutinnya ospek aja ya Bu. Dan itu ada dua yang umum satu semester dan yang satunya itu religi 2 semester. Mungkin itu Bu kegiatan ospek yang membuat mahasiswa baru menjadi hari-harinya full dari Senin sampai Sabtu. Oh Seru tapi Bu gitu. Sampai ospeknya. minggu kadang. Oke. Seru Ya. banget pasti kan ya satu semester, coy. Satu semester kayak kayak swag metal banget gitu loh UB tuh. Luar biasa. Emang Mana, mana lagi kampus yang ospeknya sampai satu semester, 2 semester, hanya UB seorang. Bener-bener Kalau banget. kalau dari Ulya gimana? Kan kalian satu fakultas tuh, pastinya kan kegiatannya sama aja. Kalau Ulya, Budia pengen tahu dong kesan-kesannya deh. Waktu ospek tuh kayak gimana? Kesannya sih, kesan-kesannya seru sih Bu, seru terus ya capek. Oh gitu. Sama tugasnya itu ya gitu sih Bu. Kak Oke. suruh bikin video terus di-up di IG itu kayak Oh kayak gitu. Budia pengen nanya dong. Kan kan ospek itu kan berat kan. Maksudnya UB 1 semester, 2 semester. Nah, itu ada nggak sih kayak refleksi apa ya kalau bahasa umumnya itu kayak nilai-nilai yang kalian pelajari. Diri kalian sudah berkembang seperti apa sih dari ospek? Jadi perbandingan antara sebelum ospek dan setelah ospek, apa hal baru yang kalian pelajari kayak gitu? Siapa dulu yang mau ngomong? Faid deh ya coba. aku dulu ya aku dulu. Mungkin hal yang dapat aku peroleh dari ospek ya Bu, ospek dari UB sendiri itu lebih banyak mengetahui tentang organisasi-organisasi yang apa ya, yang lebih kompleks daripada waktu SMA gitu loh Bu. Dan itu pun banyak banyak cerita-cerita seru di dalamnya. Gitu? Ya gitu Kalau sih Bu. Kalau dari Faid nih, pengembangan diri apa yang udah dipelajari dari ospek? Kadang kan secara nggak sadar dengan deadline yang sangat mepet, ternyata tanpa kita sadari, oh ternyata aku udah belajar tentang kayak manajemen waktu loh, kayak kontrol Ya emosi ya loh, kayak gitu. Faid ya. gimana? Iya Bu, itu sangat sangat berubah pada saat mahasiswa. Kan saya dulu SMA lumayan nakal ya Bu. Tugas itu ngerjain pagi waktu mau jam pelajaran sekolah. Dan ini jadi sering lembur Bu jadinya. Karena apa deadline-deadline yang mepet dan tugasnya itu juga lebih banyak daripada waktu SMA dulu gitu. Oh gitu. Oke deh, good good. Kalau dari Good. Ulya gimana Ulya? Apa yang udah dipelajari, pengembangan diri apa yang udah didapatkan sekarang nih? itu sih Bu lebih ke agak udah nggak grogi kalau ngomong di depan banyak orang gitu sih Bu. Oh gitu. Tuh, Pak Is bilangnya, terus selain selain biar nggak selain nggak grogi berbicara di depan umum apa sih entah kayak dari pertemanan kayak kan kadang kan mungkin masih ada ya kan zaman-zaman remaja tuh suka juli-julitan sama orang. Kalau dari kalian di maba tuh kayak gimana? Ada nggak yang masih julit-julitan sama antar temen kayak gitu? Ketawa tuh kuliah. Ada nggak? Gimana deh? Gimana ya Bu? Kalau online tuh ya gitu sih Bu kayak
sebenarnya nggak terlalu tahu sih Bu juga kayak kalau ada yang julid itu kayak lebih bodo amat aja sih Bu. Kalau aku sih Bu gitu. Ah, gitu. Kalau Faid gimana tuh Faid? Ada nggak nih something yang agak nggak enak? Mungkin ada bibit-bibit kayak crush sama teman kayak gitu selama jadi maba semi online offline ada nggak? Kalau dari aku sendiri nggak ada sih Bu, aku sama teman-teman baik aja, tapi di dalam kelasku ada beberapa anak yang ada konflik gitu loh Bu. Hmm, Kayak contohnya tadi malam kan ini mau apa pilihan presbem lah Bu. Jadi ada hmm. kubu dan kubu yang Hmm. punya jagoan sendiri-sendiri gitu. Dan Hmm. itu tadi malam debat parah di grup kelas. Ya Ul ya. Ya bener Bu. Rame Ele, banget Bu kemarin. ele, masih maba, masih maba kayak gitu tuh. Masih semi online kayak Eh, gitu, nggak apa-apa deh. Tapi lucu tuh pasti Kalau anak-anaknya offline gitu. lebih seru kayaknya Bu. Oh iya dong. Kalau offline mungkin sampai dicegat di sampai dicegat kalian pulang. Lu milih ini enggak? Lu milih milih itu. Kalau sampai nggak milih lihat aja kayak gitu. Pasti padahal ada itu kayak Lewat gitu. jalan tadi mana malam nanti? udah jam 11. Gimana Pak? Tadi malam jam 11? Padahal tadi malam mulai ini jam 11 malam Bu. Tapi pada Ah, semangat jago. iya Seru Bu tapi dong. kayak. Emang UB itu kan emang kampusnya aktivis. Jadi kalau kalian pengen menjadi aktivis yang baik dan benar ya ya ikutlah seperti itu nggak apa-apa bagus kok. Oke nih, langsung aja kita ke Fapet. Fapet, gantian. Siapa yang mau jawab duluan silakan. Kalian ada nggak kayak shock culture waktu pertama kali masuk Fapet? Kayak oh realitanya tuh nggak seperti ekspektasi. Kukira tuh di Fapet tuh belajar kayak gini-gini, ternyata kayak gitu-gitu. Ada nggak dari kalian? Siapa dulu yang mau jawab? Monggo, Coba aku terserah. dulu deh Bu. Hmm, hmm. Iya sih Bu, kayak waktu pertama kan mikir, mungkin peternakan kayak pelajarannya gitulah tentang kayak ternak-ternak gitu ya Bu. Hmm. Tapi ternyata enggak Bu, kayak ada juga matematikanya di semester 3 itu kalau nggak salah. Terus biologinya itu kayak lebih lebih detail gitu Bu. Terus itu sih Bu kayaknya yang bukan yang bikin kaget gak sesuai ekspektasi gitu Bu pelajarannya. Oh, oke, oke, oke. Kalau dari Faid gimana, Faid? Sesuai dengan apa yang kamu bayangkan sebelumnya nggak? Bang, ada yang tidak, Bu. Soalnya aku Mm-mm. pikir kan Apa? peternakan ya kayak tahunnya kan dulu ya ayam, sapi, domba gitu dah, Bu. Ternyata mata pelajaran dari SMA yang ada di peternakan itu biologi sama kimia. Dan aku di kimia itu belas sama sekali nggak paham. Mungkin agak, waduh, kok ketemu kimia lagi gitu. Dan Oke. ternyata dulu nggak tahu Bu kalau saintek sama sosum bedanya ada di praktikumnya. Dulu kirain praktikum ya praktikum gimana. Ternyata laporan praktikumnya wow sekali. Wow sekali. Kalau lapraknya kalian tuh masih tulis tangan atau udah boleh ketik? Ini kan Alhamdulillah ketik Bu. ini kan soalnya online Bu. Katanya kalau offline bakal ditulis tangan. Iya dong. Kata-kata yang kata. Kalau emang kayak gitu, Alhamdulillah UB ada untungnya Bu online. UB kan emang spesialis tulis tangan. Wah, Emang deril Ya, deril Romusha. kemarin kan baru tanya, belum Kak itu bisa. kalau offline itu apa lapraknya ketek apa enggak? Loh ya tulis tangan udah gitu. Wow. Wah, kemarin Iya. kemarin aja sampai 90 halaman, Bu. Salah satu matkul deh. Wah. Waduh, luar biasa Lumayan. ya berarti ya. Lumayan. Good, good, good. Tapi kalian, ada Alvaris, siapa Alvaris? Terus Kalau nih, terus nih guys, kita flashback ya, flashback kita loncat ke 1 tahun yang lalu nih. Pasti nih, 1 tahun yang lalu kan kita kan persiapan SNMPTN meskipun kalian belum ketemu saya waktu itu.
Nah, flashback ke Iya. SNMPTN. Hal pertama nih yang harus kita ketahui saat memilih prodi kan adalah apa minat sebenarnya kayak gitu. Minatnya apa sih dulu? Jadi pertanyaan Budi adalah minatnya pertama kali, minat yang sebenar-benarnya tuh apa? Terus bagaimana cara meyakinkan diri terhadap minat yang akhirnya dipilih sekarang? Boleh, Faid dulu deh. Jujur saja ya Bu, waktu aku dapat kuota SNM dari sekolah itu aku belum punya pandangan sama sekali terhadap prodi yang bakal aku pilih gitu. Jadi waktu dapat kuota teman-teman udah punya pilihan masing-masing, aku masih bingung sendiri. Bahkan beberapa kampus aku belum tahu gitu nama-namanya. Terus akhirnya gara-gara Budiah juga apa ngirim tabel jurusan sama nilai rata-rata, akhirnya aku bicarain sama apa orang terdekat juga, terus akhirnya pilih apa peternakan itu. Soalnya kan sama keluarga juga disupport, wah nggak apa-apa bagus itu ambil peternakan gitu. Akhirnya wis mantep pilih peternakan. Soalnya kan ada beberapa orang yang anggap remeh gini Bu. Alah kenapa sih ambil peternakan, kan peternak di rumah kan nggak perlu belajar di kampus juga bisa gitu. Terus terdapat anggapan seperti itu biasanya Bu. Tapi alhamdulillah Oh, lingkunganku mendukung buat ambil peternakan. oke, good, good, good. Jadi nih kalau apa sih Alvaris ini ditonton fans MU gila. Apa sih Iya, iya. Faris? Lucu banget. Terus nih, berarti kalau kalau Faid nih mungkin tidak terlalu ya kayak pergolakan hati. Biasanya kan anak-anak kan ada kan kayak gitu pergolakan hati. Bu, saya tuh Ya, minatnya tuh ini sama ini. Jadi kayak bingung bercabang. Jadi nggak ada ya Faid ya kayak gitu ya di kamu. ya waktu milih itu nggak ada Bu. Yang bimbang mau milih ini apa ini nggak ada. Soalnya emang nggak ada pilihan. Sebelumnya nggak punya pilihan. Ini di Danang komen guys. Mana nih wajah tersenyumnya Mas Faid? Iya, Danang, soalnya Kaget muter-muter gitu. wajahnya Fahid tuh muter-muter. mohon maaf ya Danang ya. Ini Faidnya di Budia juga muter-muter wajahnya. Masa masih muter-muter lah Bu? Iya, Iya. di semua layar orang-orang wajahnya Faid masih ada muter-muternya gitu. Oke. Kalau Faid kayak gitu. Kalau kalau Ulya gimana tuh? Kayaknya dulu minatnya Ulya bukan di sini nggak sih? Nih Budia sampai tulis di pertanyaan. Kayaknya dulu mau tata boga UNY kan ya. Iya, Bu. Ceritain deh. Bener-bener, Bu. Apa sih minat kamu sebenarnya itu? Minatku sebenarnya tuh di tata boga ya, Bu ya. Karena kayak aku suka suka apa itu Bu namanya? Suka masak-masak gitu. Jadi kalau di tata boga kayaknya seru nih bisa memperdalam hobi dan minat aku juga. Terus waktu SNM ya kayak seneng juga Bu masuk ke dalam kota SNM itu Bu. Terus ya bingung ini harus gimana nih. Awalnya rundingan sama orang tua atau Bu mau. Awalnya aku juga mau ke peternakan tuh Bu di SNM mau ambil peternakan. Tapi kok aku minat di boga juga. Terus akhirnya aku yakin ya terus akhirnya yakin di boga itu Bu. Dan ternyata takdir berkata lain ya Bu ya. Dan ditolak dan Bentar, terus ini suara apa sih? Oh, udah. udah Udah enggak. Gimana? Cep. Nah, Rojak tuh nyimak. Iya, Rojak. Ya udah Lanjutin. akhirnya dengan keyakinan di hati akhirnya ya udah pilih boga itu Bu. Padahal sama Budia juga udah diarahin tuh kalau bisa jangan lintas jurusan gitu. Waduh. Tapi ya biasalah Bu ya kalau belum dicoba belum gagal tuh masih ingin gitu Bu. Oke. Padahal itu udah big alert banget tuh. Tidak boleh Iya. lintas jurusan
diperbolehkan tapi tidak disarankan. Berarti kan kita kan ditolak secara halus pada Bener. waktu itu tuh. Jadi waktu itu Ulya kayaknya UNY nggak sih dulu tuh dia udah bilang nih soshum nih, soshum Iya, UNY. Sasu. Pertama UNY Bu, terus habis itu Hamin 1 hari kalau nggak salah aku ke BK lagi, terus ganti ke UNESA sama UM. Soalnya sama ibu nggak boleh jauh-jauh. Padahal sama aja. Padahal Iya, padahal sama. intinya sama aja. Oke. Oke, jadi ini Ulya dulu ceritanya tuh pengen jadi chef, guys. Pengen jadi chef, tapi karena lintas jurusan, jadinya dia nggak jadi di chef. Nah, terus tiba-tiba tuh waktu SBM kok kamu jadinya Mapet tuh gimana? Itu Bu, lihat kayak apa? Ngikut aku Bu itu sebenarnya. Enggak Bu, gitu. enggak Aduh, Bu. hati-hati ya kan. Enggak Bu, awalnya Hati-hati ya kalian awalnya kalau aku berbicara. Tuh, para fans kalian udah bergabung nih. Hati-hati aja habis ini kan. Ibu. Awalnya Emang tuh di gitu Bu, SBM aku ngikutin aku Bu. Bahkan sekarang satu enggak, Bu ya Allah. Enggak Bu. Lanjut. Pak Ibnu nih kayak Faiz, headsetnya tuh, Pak Ibnu headsetnya gitu. kamu tuh, dedet. Tuh, udah, Ya. kan? Oke, waktu awal tuh ya Bu di SBM aku peternakan sebenarnya pilihan kedua Bu. Pilihan pertama itu aku ambil agroekoteknologi Bu. Terus kenapa aku ambil agroekoteknologi? Karena kayak aku tuh cari di internet gitu ya Bu. Peminat di UB yang paling sedikit gitu loh Bu. Yang dulu kayak nilai SBM-nya yang paling rendah gitu loh Bu. Terus itu muncul agroekoteknologi, akhirnya ya udah ambil itu aja. Terus yang kedua cadangannya peternakan. Nggak tahu dulu kenapa ambil peternakan tuh juga nggak tahu. Gaya Bu Buat itu. cadangan ada gitu. Gaya itu. Gimana pendapatnya Faiz? Kenapa dia seperti secara tidak sadar memilih peternakan? Ya itu pasti sadar Bu, itu sebenarnya udah semayan Bu. Apa semayan itu? Enggak, emang semayan. Cie, tuh habis ini rame tuh. Para Bu ya penonton. Allah Bu. Oke, sekian Canda dari Bu, kita. canda enggak Bu. Tuh, ada Mupi, ada ada Dana. Tolong ya teman-teman jangan lihat ini. Oke deh. Nah, jadi kalau dari Faid nih, pencarian minatnya kayaknya juga semulus itu ya kan. Kalau Ulya mungkin ada Banyak lika-likunya Bu. lika-liku. Tapi menurut saya nih Ulya waktu dulu persiapan dia nggak yang overthinking anak-anak yang lain. Artinya kamu tetap tenang aja meskipun ya waktu itu berani mencoba buat tata boga di SNMPTN kayak gitu. Oke, mengenai SNMPTN deh, kalian berdua pada waktu itu dapat kesempatan buat SNMPTN kan? Nah, seberapa besar ekspektasi kalian terhadap SNMPTN? Coba Ulya dulu. Besar banget sih Bu. Mungkin hampir 80% kayaknya ada sih Bu, lebih malahan. Kayak sudah wah harus keterima di SNM nih gitu. Soalnya wah kalau SBM tuh dengar-dengar dari kakak kelas gitu kayak soal SNM tuh yang sulit, terus banyak saingannya gitu. Gitu sih Bu, akhirnya kayak wah berekspektasi tinggi di SNM dan ternyata nggak keterima dan itu down banget sampai 3 hari nggak nafsu makan. Oh, kasihan. Terus? Itu sih Bu. Ya udah akhirnya diyakinin sama ibu, udah nggak apa-apa, kayak sama Bu Diah juga masih kayak dibilangin masih banyak jalur kok. Terus ya udah mulai itu kayak agak tenang gitu Bu. Soalnya juga nggak ada persiapan belajar di SBM gitu Bu. Jadi kayak bener-bener wah harus belajar gitu jadinya. Oh gitu, oke. Nah, kalau dari Ulya kan waktu itu besar banget ekspektasinya di SNMPTN dan ternyata SNMPTN dan mungkin ada something yang mengharuskan Ulya belok
belok arah, belok jalan. Kalau Faid gimana tuh Faid? Faid kayaknya agak sans ya. Waktu SNMPTN gimana tuh waktu itu pengharapanmu? Pengharapannya pertama sih nggak berharap ya Bu, tapi setelah tahu dapat kuota akhirnya wah aku harus keterima di jalur SNM gitu Bu. Soalnya target saya itu maksimal keterima lewat jalur SBM, dan SNM kan cuma sekali tuh Bu kesempatannya, nggak kayak SBM yang tahun depan bisa diulang. Jadi waktu milih jurusan itu aku pikir banget soalnya supaya biar bisa keterima gitu, dan aku sangat berharap buat keterima di jalur itu sih Bu. Makanya Gitu. waktu itu pilih peternakan, sadar diri Bu waktu itu atas nilai. Oh gitu. Kalau Faid ada nggak fase yang sampai overthinking nggak doyan makan kayak gitu, ada nggak di Faid? Wah, aku nggak separah Ulia Bu, tetap enjoy. Oh, tetap enjoy, Iya tetap kan dia keterima, Bu. Kan aku enggak, Bu. enggak, maksud Bu dia tuh saat proses menunggu tuh. Kan proses Mungkin dari karena kalian memilih Bu? sampai pengumuman. Mungkin karena laki-laki ya lebih dibawa slow gitu, nggak kayak cewek itu. Oh gitu. Lebih di bawah slow. Nah, pada saat kalian menunggu pengumuman SNMPTN, kalian milihnya kan Februari, terus pengumumannya Maret tuh. Nah, di sela-sela waktu itu kalian juga ada persiapan buat SBMPTN nggak pada waktu itu? Kalau aku Enggak, Bu, dulu saya. mungkin. Kalau Jujur enggak, aku Bu. tidak sama sekali. Soalnya wis ya kayak waktu milih peternakan udah wah aku pasti keterima gitu. Jadi nggak ada persiapan buat SBM. Nggak Oh ada gitu. opsi Jadi lain buat masuk kuliah gitu Bu. oh gitu. Jadi itu nih yang perlu kita pelajari juga dari Faid tuh. Dia tenang. Artinya kalau orang tenang tuh kebanyakan dalam alam bawah sadar dia yakin udah diterima. Ya ngapain lagi? Ngapain lagi cemas? Kan udah diterima. Kan kayak gitu nggak sih Faid dalam perasaan orang-orang tenang? Kalau Iya. Bu dia sih kayak gitu. Tapi terkadang yang terlalu over PD itu juga nggak baik Bu Nggak baik, biasanya. nggak baik. Hmm. Tapi yang di fase pas itu dia pasti dapet kan. Kalau Ulya waktu itu gimana? Ada persiapan nggak Ulya? Beli buku sih, Bu, tapi nggak pernah aku buka. Soalnya ya emang itu, Bu, awalnya kayak berekspektasi tinggi banget di SNM gitu sih, Bu. Jadi bener-bener nggak ada persiapan, makanya itu yang kayak bikin down banget gitu, Bu. Udah nggak keterima, terus nggak ada persiapan buat tes, terus mau gimana gitu kayak itu. Kayak Jadi kayak overthinking banget gitu, Bu. overthinking. Nah, kalau dari Ulya nih, Bu dia pengen nanya. Pada waktu itu kalau nggak ada persiapan, artinya nih, maksudnya kan Ulya kan sadar waktu itu yang kamu pilih di SNMPTN itu adalah lintas jurusan. Dan saat menunggu pengumuman, kamu nggak ada persiapan. Waktu itu apa yang kamu lakukan kayak gitu loh? Saat menunggu pengumuman tuh apa yang kamu lakukan? Saat menunggu pengumuman ya kayak saya ya santai-santai aja gitu sih, Bu. Kayak lebih apa ya, lebih sering apa itu masak-masak gitu, kok coba-coba resep baru gitu sih, biar nggak Oh gabut gitu. gitu di rumah. Berarti udah menghayati sebagai orang tata boga kayak gitu. Iya, Bu, bener-bener ya gitu, Bu. Oke. Kita lanjut dari Ulya dulu. Waktu itu perlu nggak meyakinkan orang tua kayak harus meyakinkan orang tua banget tentang pilihan kamu, entah waktu SNM atau SBM kayak gitu, ada nggak? Ada fase kayak gitu nggak? Kalau aku sendiri sih nggak ada ya, Bu, soalnya orang tua aku tuh kayak dukung banget, kayak aku mau eh, milih jurusan apa itu terserah gitu, Bu, dibebaskan. Yang penting tanggung jawab sama pilihanku gitu, Bu. Itu sih, Bu, nggak ada kayak meyakinkan gitu, nggak ada sih. Oh gitu. Kalau Faid gimana Faid? Berhubung orang-orang terdekat, orang tua termasuk, waktu aku bingung milih jurusan kan juga disarankan sama orang tua tuh. Jadi apa ya, nggak perlu sampai yang kayak gimana buat meyakinin orang tua bahwa ini pilihan yang baik loh gitu, bukan
bukan salah pilih jurusan gitu. Orang tua sangat ngikut aja sama pilihan anaknya. Oh gitu. Jadi bisa dikatakan nih kalian berdua cukup mulus ya kan dalam proses ngomong ke orang tua, saya mau milih ini, saya mau milih itu, karena orang tua Ya, kalian udah mendukung kayak gitu. banget, Beruntung banget, sangat mulus. beruntung banget kayak jalan tol. Oke deh, lanjut. Ini udah Budia lewatin aja. Nah nih, Faid dulu deh. Kamu berdebar nggak saat menunggu pengumuman SNMPTN tuh? Banget, Bu, sangat-sangat banget. Pengumuman kalau nggak salah dulu jam 3 ya, Bu ya. Aku itu waktu Bener. jam 3 bangun, pegang HP tapi nggak berani lihat. Soalnya banyak yang nggak diterima gitu, Bu. Jadi aku lihat itu jam 4 atau jam 5 gitu. Nunggu aku berani untuk buka pengumumannya. Dan yang tahun sebelum aku kan katanya warna hijau kalau diterima. Waktu aku buka itu kok nggak ada warna hijau, aku udah mikir, loh masa nggak keterima gitu. Ternyata waktu tahun aku warnanya biru yang Biru. diterima. Iya, aku tahunnya baru habis udah ngira nggak diterima, aku akhirnya baca dari atas sampai bawah. Ternyata ada tulisan selamat Anda lolos gitu. Wah, seneng banget Wah, gitu. selamat. Iya. Kalau Ulia gimana tuh? Berdebar banget nggak tuh? Pastinya dong lintas jurusan. Ya Bu Farhan, berdebar sekali waktu Heeh. buka terus dapat merah tuh, dah, langsung nangis di tempat sih Bu. Oke, langsung nangis di tempat. Tapi itu sampai 3 hari tok kan, maksudnya nggak berlarut-larut sampai beberapa hari kayak gitu kan kamunya. Enggak sih Bu, ya parahnya 3 hari itu sih Bu, overthinking banget banget banget. Soalnya Oke, kayak lihat teman-teman yang lain juga keterima gitu, jadi kayak tambah down. oke, oke, oke. Jadi setelah dapat pengumuman nih Ulia, langsung jarak berapa hari kamu langsung mau gas buat SBMPTN? Ya itu Bu, habis pengumuman, habisnya besok saya langsung persiapan untuk SBM. Oke. Lanjut masih di Ulia. Persiapan SBMPTN dengan waktu sesingkat itu tuh cara kamu waktu itu gimana? Coba Budia pengen tahu deh. Kalau dari aku sendiri, aku beli buku itu Bu, Wangsit. Mm. Bu sebut merek nggak apa kan ya Bu Gak ya? apa-apa, emang itu Budia pakein buat anak-anak juga wangsit itu. Siap, Ya masih aku semangat-semangat. beli buku Wangsit itu ya Bu, terus kayak wah kalau mungkin aku persiapan 1,5 bulan ya Bu kalau nggak salah, satu Satu bulan bulan atau satu setengah. bulan setengah itu. Karena kalau aku mikir gini, kalau aku belajar materi-materinya tuh nggak bakal cukup gitu. Terus akhirnya ya udah aku langsung ke pembahasan gitu, sama aku dulu waktu itu pakai Zenius juga, terus buat lihat pembahasan soal-soal SBM yang tahun-tahun lalu itu. Terus sama banyakin latihan-latihan soal gitu. Oh Itu sih Bu gitu. dari aku. Kalau strateginya Ulia satu hari ada nggak target kayak oh ini satu hari ini aku harus tahu tentang ini atau ada penyusunan kayak strategi gitu nggak? Itu ya tapi. Kalau aku strateginya seminggu Bu, seminggu itu aku harus belajar matematika, terus harus selesaiin ke sehari 10 soal gitu ya Bu, terus nanti diulang lagi gitu, kayak biar lebih paham. Soalnya Oh, benar-benar waktunya singkat banget gitu. oh gitu. Dibikin gitu. Masih di Ulia deh. Ulia ada titipan pertanyaan. Mbak, kalau dari Mbak sendiri lebih milih buat belajar materi dulu atau langsung ke tryout kayak gitu? Kalau aku langsung ke tryout sih, soalnya nanti kalau kan di tryout itu pasti ada soal-soal gitu ya Bu. Terus kalau nggak tahu itu aku screenshot. Kalau online ya Bu, aku screenshot. Nanti yang aku nggak tahu itu aku ulangi lagi sambil lihat pembahasannya gitu. Jadi nggak belajar benar-benar belajar materinya enggak. Jadi kalau soal tentang apa ya kayak linear itu nanti aku buka linear gitu. Oh Itu aku gitu. nggak. Soalnya kalau dengan waktu yang singkat terus belajar materi itu kayaknya nggak cukup sih. Oke, oke, oke. Good banget. Langsung ke pertanyaan terakhir. Bukan terakhir sih, tapi menuju terakhir.
Oke, Bu Dia pengen nanya nih dari Faid untuk masuk di Fapet UB. Waktu itu nilainya Faid kayak gimana kondisinya? Bu Dia pengen Oh, tahu. ini waktu itu nilai rata-rata rapot 6 mata pelajaran ya Bu ini. Yang ada rumusnya itu, yang Bu Dia ada rumusnya itu nilai rata-rata aku 83,8 atau 0,9 gitu. Hampir 84. Dan itu lolos lolos di peternakan UB Malang. Oke. Dan di Ini bawah itu peternakan UB Kediri kan juga ada Bu. Angkatan kita, angkatan yang hmm. diterima. Oh, 83, gitu. sekian gitu Bu. Oh, gitu sih teman kita itu. Kalau yang teman kita itu juga 83 gitu, Faid. Iya, hampir. Haria kan waktu itu? Ya, dia Haria. 84,4 apa 0,6 gitu. Aku Oh, Haria 9. 8. Oh, Haria 84. Kalau di Faid nih, waktu itu nilai raportnya ada yang mapelnya berkarakter nggak? Artinya nih, mata pelajaran apa waktu itu yang nilainya tertinggi dari 6? Dari 6 mapel itu, dari 6 mapel primer, di rapotnya Faid, nilai apa yang paling tinggi? Kalau yang paling tinggi itu biologi Bu. Tapi kalau yang paling berkarakter itu menurut saya matematika. Oke. Jadi Kalau udah klop. biologi saya itu 87, untuk matematika 86,5. Tapi kalau lihat statistiknya kok lebih berkarakter matematika. Oke, Gitu sih. berarti waktu itu udah kayak klop banget dong, udah milihnya Fapet yang berkarakter memang matematika dan yang tertinggi terus Biologi, ya. biologi kayak gitu. Jadi itu udah kombinasi banget teman-teman yang nanti pengen di SNMPTN perhatikan juga kalian kuat di mapel apa karena itu juga dipertimbangkan buat perguruan tinggi menilai kalian mampu atau enggak nanti di prodi kayak gitu. Kalau Ulia deh, Budia pengen tahu waktu itu skor UTBK-nya Ulia berapa? Skor UTBK 500 berapa ya Bu? Lupa aku Bu. 500 tiga puluhan kayaknya Bu. Kalau 330 ya 20-an gitu Bu. Oh gitu. Lupa Bu aku. Jadi segitu masih itu ya kita masih bisa join sama Papet kayak gitu kan? Iya. Kayaknya yang 400 ada nggak sih? Mas, Mas Wahid. Yang Eh, dari kurang tahu, Nelson tapi ada. kayaknya pernah dengar ada yang 480 sekian gitu Bu. Iya, Oh itu gitu. masih diterima sih Bu di Tapi Masih temenku memungkinkan. 4 tapi temenku 450 nggak diterima peternakan UB. Oh. Oh gitu. Oke deh. Iya. Jadi pesan buat teman-teman kalau dari Ulya sendiri nih UTBK menurut Ulya skor yang paling aman untuk UTBK tuh berapa targetnya Ulya? Yang aman banget. Skor 600-an sih Bu. Itu aman insya Allah. Oke. 600-an itu udah kayak menurutku sih udah lumayan aman kalau nggak ambil prodi yang terlalu tinggi kayak kedokteran gitu sih. Oh iya. 600 itu 500 sih. Oke, Oke, siap. 600 tinggi. Oke, lanjut. Tanya ke Faid. Kalau dari Faid, ini udah mau akhir semester 1 ya kan? Dari Ya. Faid sendiri, menurut Faid, matkul yang sampai semester 1 ini yang paling berkesan di Fapet. Contoh kayak ilmu baru yang belum pernah saya ketahui, oh ternyata asik banget di Fapet itu di matkul apa kalau Faid? Matkul apa ya Bu? Kalau aku lebih ke matkul mikrobiologi peternakan. Itu belajar Soalnya apa tuh? emang belajar tentang apa ya, tentang pakan-pakan hewan ternak gitu, Ya mikrobiologi. kayak Tapi bakteri-bakteri masih yang basic sekali sih dapat Bu. di dalamnya. Oh gitu. Kalau mikrobiologi itu nanti di semester 2-nya ada lanjutannya nggak? Kayak mikrobiologi 2 kayak gitu? Kurang tahu Bu kalau itu saya masih. Oh gitu. Kayaknya nggak ada Oke deh. kayaknya. Tapi sejauh ini Faid menikmati ya di Fapet ya? Iya Bu, lumayan. Oke lumayan. Kalau Ulya, apa nih matkul yang menurut Ulya tuh
yang bikin excited banget selama di semester 1 ini? Apa ya Bu? Kayaknya lebih ke biologi sih Bu kalau aku. MNI. Soalnya dari MTS dulu kayak aku tuh suka biologi gitu loh Bu. Terus di sini tapi yang biologi umum ya Bu, bukan kayak yang biologi lebih detail gitu. Oh Itu sih gitu. biologi peternakan Bu. Biologi peternakan, biologi peternakan. Oke deh, itu tadi udah sampai kita di pertanyaan terakhir nih. Besok kalian persiapan presentasi PKM ya katanya ya? Iya Bu, mohon doanya ya Bu. Iya. Ini nanti gladi bersih, Bu. Oh, gladi bersih. Oke. Ini ada Pengen nyerah pertanyaan. Bu, capek Ada- Bu. Ada pertanyaan, guys. Lihat ya, teman kalian bertanya, Rahmat Irfan. Masa dia bertanya pada kita, tanya apa ya? Maksudmu apa? Irfan, tolong ya Ban ya. Gimana sih? Kok malah tanya apa ya? Gak jelas, lucu banget. Oke deh. Nih, Budia pengen tahu banget pesan-pesan dari kalian buat adik-adik yang sekarang di Smaneka kelas 12. Apa pesan-pesan kalian? Entah warning, entah saran kek, entah ya everything pelajaran hidup yang kalian pelajari saat mulai dari SNMPTN sampai dapet tempat kuliah. Dari Faid dulu. Mungkin aku bakal kasih saran buat nanti yang mau yang dapat kuota SNM ya Bu ya. Kan itu kan nggak semua siswa dapat. Jadi buat teman-teman yang nanti dapat kuota itu mohon buat dimaksimalin jalur itu. Soalnya jalur itu sangat paling enak Bu daripada jalur-jalur yang lain. Dan kalau milih jurusan tolong untuk sadar diri dengan nilainya. Jangan nilai 80 milih kayak kedokteran UGM kayak gitu. Soalnya kan banyak lah Bu ada anak yang nilainya pas-pasan tapi maunya pilihan yang tinggi, standarnya tinggi. Itu kan percuma. Jadi mending dikasihin ke anak yang lain memaksimalkan dengan pilihan yang memungkinkan gitu loh Bu. Gitu sih Bu. Oke. Good, thank you banget sarannya. Kalau dari Ulya gimana nih? Saran-saran dari Ulya. Kalau dari aku sih jangan terlalu berharap sama SNM ya. Kalian mumpung masih ada waktu banyak buat belajar, ya dimaksimalin juga belajarnya buat persiapan SBM. Masih gitu, kayak jangan terlalu berharap sama nilai rapot gitu. Jalur rapot gitu. Kayak itu tuh menurut aku kayak sebuah keberuntungan gitu loh Bu, kayak hadiah bukan nggak bisa, soalnya kan nggak bisa ditebak juga gitu kan ya Bu ya. Jadi kayak saranku jangan terlalu berharap sama di jalur rapot gitu sih. Harus persiapan mantep juga buat tes. Oke. Ini yang terakhir banget ya, terakhir banget. Ini ada pertanyaan. Mau tanya dong buat kakak-kakak. Kalau disuruh milih, kan tahun kemarin bisa milih 2 pilihan prodi. Kalau dari saya pertanyaannya adalah kalau gimana nih pertanyaannya, agak belibet dikit. Bentar. Oh intinya guys, adik kita ini nanya, kakak berani nggak kalau cuma milih satu pilihan tapi itu yang bener-bener pengen kakak jalanin kayak gitu. Kan kadang kan ada tuh milih Makasih yang pilihan. tinggi. Gimana nih kalau dari kakak-kakak? Kalau aku dulu ya Bu ya. Ya wis, Mbak Ulia dulu wis. Jujur sih kalau aku sendiri nggak berani ya, soalnya ya kayak apa yang kita pengen itu belum tentu kita bisa masuk di situ gitu loh. Jadi kita harus siapin planning kedua, planning B gitu. Jadi kalau aku sendiri cuma satu pilihan itu aku nggak berani sih. Gitu. Kalau Faid gimana Faid? Kalau dalam kondisi tahun kemarin ya Bu, kalau cuma seandainya disuruh satu pilihan,
Aku berbeda pendapat sama Mbak Ulia. Aku berani buat satu pilihan. Soalnya kenapa waktu itu aku pilihan keduanya itu ngawur Bu, terus terang. Aku itu nggak tahu itu jurusan apa, kayak gimana pelajarannya, aku nggak tahu. Jadi aku emang persiapin buat satu jurusan aja yaitu peternakan gitu. Beda kita. Gitu. Jadi waktu itu Faid waktu SNMPTN milih satu toh di aplikasi tuh. Milih dua Bu, tapi yang satunya itu aku pilih yang maksudnya gimana ya? Yang nggak bakal diterima gitu loh Bu. Soalnya itu nilai rata-ratanya sangat tinggi, jadi udah pasti nggak diterima di pilihan kedua gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu jurusan apa tuh Mas? Aduh, tekno apa ya? Teknik-teknik gitu loh Bu. Aku kurang tahu soalnya ya emang bukan pilihan aku sebenarnya yang kedua itu. Oke deh. Oke. Thank you. Ini ada yang bertanya karena kemarin tuh guys di sosialisasi LTMPT ternyata buat tahun ini LTMPT tuh menyarankan kalau emang nggak niat di pilihan 2 lebih baik di SNMPTN pilih aja cuma satu kalau memang cuma satu yang diminati karena ya, di tahun kalian kemarin ternyata banyak kasus si anak ini keterima di pilihan 2 tapi akhirnya itu milih buat mundur karena bilangnya itu udah sesuai dengan passion kayak gitu loh. Jadi ini mungkin adik-adik masih bingung pilih cuma satu atau pilih 2 kayak gitu. Karena kalian tahu nggak UTBK tahun besok yang besok 2022 ini lebih sulit. Artinya bahasa Inggrisnya itu dipisah kayak TOEFL. Terus ditambah kalau lintas jurusan TKA-nya tuh double. Jadi seumpama Ulia pengen lintas jurusan ke Tata Boga. Jadi Ulia nanti kalau UTBK 2022 kamu harus TPS, TKA Saintek, TKA Soshum tambah yang bahasa Inggris kayak mini TOEFL itu. Wah. Jadi merasalah beruntung kalian sudah diterima di kampus yang tahun kemarin tuh. Ini agak pusing semuanya kan. Oke deh guys, kita udah di penghujung acara, udah mau 1 jam. Ini udah 50 menit. Thank you so much buat kalian. Ini apa nih? Dea Eka kok ada apa Dea? Ayo dia pulang ya nak. Dia mengucapkan terima kasih banget buat teman-teman udah meluangkan waktu. Ini nanti Budia izin simpen buat Budia upload di YouTube. Jadi nanti kalau ada adik-adik yang tanya, boleh nggak menghubungi kalian kalau ada yang tertarik di Vapet dan lain sebagainya kayak gitu. Boleh banget. Langsung DM aja ya. Oke. Di bawah ini. Ke Mbak Ulia itu fast respon banget. Oh gitu. Mas Faid fast respon banget Bu juga, apalagi kalau cewek tuh wah fast respon cepet banget gitu Bu. Waduh. Jangan sampai habis ini rame ya. Kok gitu? Jangan sampai habis ini rame ya. Lupa bukan lagi. Oke deh. Itu tuh. Aduh, apaan tuh Danang? Bu, saya menghubungi Mas Faid lewat DM tidak dibalas-balas, Bu, terus gimana? Karena kamu bukan cewek. Ya, itu udah dijawab ya Danang. Bener. Tuh, Danang. Aduh, siapa Rizky? Berarti dia sibuk. Sepik-sepik berhadiah, yo. Lucu banget. Oke deh, guys. Budia tutup live kali ini. Yang terakhir kita foto bareng. Nanti Budia screenshot. Gini nih. Oke. 1, 2. Lagi. Sampai 2 gitu ya, foto sampai 3. Terserah deh. Ya. 1, 2. Oke guys, thank you so much udah Budia screenshot. Terima kasih buat teman-teman yang join dan lain sebagainya nih. Ada terutama nih para fans ya kan, fansnya mereka berdua. Terhibur Ini kalian. Teman-teman. Terima kasih juga Budia udah dikasih kesempatan buat live bareng sama Budia, buat sharing-sharing juga. Terima kasih Budia. Sama-sama. Sehat selalu Budia. Gini.
Iya. Thank you buat kalian, besok Hmm. lancar-lancar, UASnya lancar, IP-nya bagus, amin. Nanti semester depan Amin, dapat amin, kelas amin. yang dosennya Amin. enak, rebutan kelasnya bisa duluan, sinyalnya bagus, bisa langsung booking kelas biar nggak tergusur. Amin. Amin, amin, amin. Oke, Amin. Bu Dia tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih Bu Dia. Oke. Mas Kiki ngawur.